persiapan untuk menuju surga, atau hidupnya sendiri sudah surga? Ulangi, apakah hidup yang sekarang ini adalah persiapan menuju surga, atau hidupnya sendiri sudah surga? Sudah surga. Jadi kenapa masih mengangan-angani surga? Nah, sekarang saya akan tunjukkan. Pelan-pelan ya. Jadi menurut Bapak Ibu, surga dan neraka itu psikologis atau geografis? Ini ngejawab pakai kesadaran enggak? Psikologis apa geografis? Atau nggak ngerti psikologis apa, geografis apa? Psikologis itu berarti kondisi batin. Kalau geografis menyangkut tempat. Dan selama ini semua orang membayangkan surga dan neraka itu adalah tempat. Padahal surga dan neraka itu adalah kondisi batin, kondisi kesadaran, kondisi psikologis. Contoh, kenapa di surga itu selalu diceritakan air? Sungai-sungai yang mengalir. Kan begitu? Ya, kalau ada bicara tentang jannah, pasti di berikutnya itu apa? Jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha, kan selalu begitu. Ya. Kalau ada surga itu selalu cerita tentang air. Kalau ada neraka cerita tentang api. Bapak Ibu, yang akan menolong kita dalam hidup ini bukan bidadari. Yang akan menolong kita adalah air. Air itu simbol dari apa? Simbol dari cinta dan kesadaran. Ulangi, air simbol dari apa? Oke. Coba ibu bapak hidup dengan cinta dan kesadaran, damai enggak? Coba bapak ibu setiap hari hidup dengan cinta dan kesadaran, tenang enggak? Coba ibu bapak hidup dengan cinta dan kesadaran, bahagia enggak? Itulah. Sudah ada yang mempraktekkan cinta dan kesadaran? Belum? Jadi prakteknya apa? Ya prakteknya setiap hari cuma kebencian dan ketidaksadaran. Coba bapak ibu, kalau bapak ibu membenci seseorang, tenang enggak? Gelisah enggak? Takut ketemu enggak? Cari jalan lain kan? Jalan lain. Tersiksa enggak? Neraka bukan itu. Aduh, segitu tersiksanya. Kita masih tidak menyadari kalau neraka sudah terjadi. Tidak mau menerima pasangan kita apa adanya. Hanya menerima baiknya, tidak menerima buruknya. Konflik gak setiap hari? Konflik. Berantem setiap hari? Berantem. Keluar gak kata-kata yang menjijikan? Keluar. Keluar gak tindakan saling menyakiti? Keluar. Enak itu hidup gitu? Surga apa neraka itu? Di mana siksaan itu terjadi? Lahir batin. Tapi batin dulu, baru lahirnya tersiksa. Makanya wajahnya menyedihkan. Serem wajahnya. Dan kita ini kan selama ini kalau berbicara api, betul-betul terbakar oleh api. Padahal kita sudah terbakar. Terbakar iri hati, terbakar kebencian, terbakar hasud, terbakar perbandingan. Karena kita membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Tidak jadi diri kita sendiri. Banyak gak yang sudah terbakar oleh itu? Masih ragu-ragu? Yang banyak itu siapa diantaranya? Nah itu. Bapak Ibu, banyak tamu datang ke rumah saya. Buat apa kamu datang ke rumah saya? Saya ini seorang pencari, ayah. Oh, hebat. Mencari apa? Saya adalah pencari Tuhan. Ini kayaknya kepengaruhan sama sinetron.
Ada sinetronnya kan para pencari Tuhan. Saya balik tanya, sebentar Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mencari yang ada atau yang tidak ada? Yang tidak ada katanya. Ya. Ada nggak orang mencari cincin padahal cincinnya ada di tangan? Nggak ada kan? Kenapa dia mencari cincin? Lupa naro. Ketika tidak ada, baru dicari. Kalau ada, dicari nggak? Lagi apa ibu? Nyari cincin. Baru dipegang cincinnya teh. Malah jadi takut tetangga. Kayak ini harus masuk rumah sakit jiwa. Ulangi. Mencari itu yang ada atau yang tidak ada? Oke, setuju ya? Mencari itu selalu yang tidak ada. Sekarang saya mau nanya, Tuhan ada atau tidak ada? Tuhan ada. Katanya tadi mencari itu yang tidak ada. Sedangkan Tuhan ada. Tapi ada yang mencari Tuhan. Aneh enggak? Atau tidak merasa aneh? Kan kita bangga kalau hebat pencari Tuhan. Begitu lihat sinetronnya para pencari Tuhan, hebat para pencari Tuhan. Asa bener. Padahal Tuhan itu katanya ada. Lebih dekat daripada uratnya di leher kita. Bahkan sekarang pun yang membuat saya bisa bicara karena kehadirannya. Ada nggak Tuhan? Jadi kalau kita masih mencari Tuhan, salah apa keliru? Pilih. Pilih dua pilihan. Salah apa keliru? Salah dan keliru. Tuhan itu tidak menyuruh di Quran, cari aku, nggak ada. Tuhan batu ali emang. Tuhan itu cuma bilang, man kana yarju liqa Allah fa inna ajalahul aj. Barang siapa yang berharap jumpa dengan aku, waktu yang dijanjikan pasti datang. Tidak ada kata-kata dicari. Yang ada itu adalah liko. Liko itu adalah perjumpaan. Makanya jumpai aja dia. Dia akan bertajali dalam kesadaran. Setelah dia bertajali, dia tidak bisa dijelaskan, tidak bisa diterangkan, tidak bisa didefinisikan. Ya seperti itulah apa adanya. Maka di Quran dikatakan, wazkuruhu kama hadakum. Ingatlah Allah sebagaimana yang ditunjukkannya kepada kamu. Quran surat Al-Baqarah ayat 198. Wa in kuntum min qablihi laminad dallin. Jika kamu belum bisa menyaksikannya, sungguh kamu termasuk orang-orang yang sesat. Quran surat Al-Baqarah lanjutannya yang 198. Faiza afadtu min arafah fazkurullah indal masyaril haram wazkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminad dallin. Gitu kata Quran. Masih ada para pencari Tuhan di sini. Itu kadang-kadang kita ini suka bikin paradoks, nggak jelas ya. Masih ada yang masih mencari tujuan hidup. Kan kadang-kadang Bapak Ibu ini suka so hebat. Ya. Kenapa Bapak Ibu belajar agama? Oh, saya ini sedang mencari tujuan hidup. Saya mau nanya. Yang masih ingin ke Bali, orang yang di Bandung atau di Bali? Di Bandung. Wajar kan? Sedang tinggal di Bandung ingin ke Bali. Wajar nggak? Wajar. Yang sudah di Bali ketika ditanya, tujuan Anda apa? Bali. Padahal nggak di Bali. Oke, sekarang Bapak Ibu tanya, jawab pertanyaan saya. Bapak Ibu sekarang hidup apa mati? Hidup. Berarti sudah mencapai tujuan kan? Jadi tujuan hidup itu apa? Ya hidup. Siapa yang suka merumuskan tujuan hidup? Kan yang belum hidup. Ini ngerti nggak dari tadi saya bicara? Jadi tujuan hidup itu apa? Ya hidup. Sudah mencapai tujuan hidup Bapak Ibu? Kan nggak sirup, ayeuna teh. Rekaman deui. Kita sudah mencapai tujuan hidup. Tujuan hidup itu ya hidup. Ini pada hidup apa mati? Hidup, oke.
Sekarang saya mau tanya, apakah hidup yang sekarang sedang kita nikmati ini adalah persiapan untuk menuju surga, atau hidupnya sendiri sudah surga? Ulangi, apakah hidup yang sekarang ini adalah persiapan menuju surga, atau hidupnya sendiri sudah surga? Sudah surga. Jadi kenapa masih mengangan-angani surga? Kan hidup ini sudah surga. Ada nggak yang lebih mewah dari hidup? Saya mau nanya, kalau Bapak Ibu ada yang nawarin, Bu, napasnya biar saya ganti aja dengan uang 200 triliun. Mau dikasih? 300 triliun? 400 sugan? Ada nggak yang lebih berharga dari nafas? Oke. Dengan bernapas kita hidup. Ketika hidup berarti kita sudah mencapai tujuan hidup. Berarti sekarang ini kita bukan sedang mempersiapkan diri untuk menuju surga, karena kita sudah berada di surga itu sendiri. Clear?